hijrah ke Madinah atau ketika Bai'atul Aqabah. Ya. Nah, ini sahabat Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau dengar kalimat bertakwalah kepada Allah ini habis setiap Jumat mesti dengar panjenengan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti khatib menyampaikan itu. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sampai bosan. Kenapa kok sampai kalimat takwa ini diwajibkan? Ya, kenapa kok khatib ini selalu menyampaikan takwa? Karena wasiat takwa itu hukumnya wajib ketika khutbah, termasuk arkanul khutbah. Kalau khutbah tidak ada wasiat takwa, tidak sah khutbahnya. Ya, termasuk arkanul khutbah itu wasiat takwa. Ya, salah satu ulama mengatakan kenapa kok sampai diwajibkan wasiat takwa ini? Karena saking pentingnya takwa. Orang itu kalau sudah takwa, yaitu sudah sejatinya manusia. Orang yang sukses itu adalah orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, manusia itu intinya yaitu kita ini hidup intinya yang menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarangnya. Ya, intinya itu sudah. Kalau kita berhasil melakukan itu semuanya, ya sudah selesai. Berarti kita ini sukses menjalani kehidupan di dunia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Dimanapun kita berada, lebih spesifik lagi, dimanapun panjenengan berada, tidak hanya di depan orang. Kadang kita ini sungkan mau maksiat di hadapan orang. Ya sungkan di depan orang ya. Kita mau minum minuman keras malu di hadapan orang. Kita mau ya kadang jenengan nyolong maling itu kan sembunyi-sembunyi ya malu, nggak enak kalau di hadapan orang itu. Malah berharap maling ini nggak ketahuan. Rasulullah SAW bersabda, "Haitsu ma kunta." Dimanapun panjenengan berada, mau sendirian, mau panjenengan di hadapan orang, takwa kepada Allah. Harus tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang paling utama adalah menjauhi segala larangan. Karena menjauhi larangan itu lebih susah daripada menjalani ketaatan. Menjauhi larangan itu lebih susah daripada menjalankan ketaatan. Panjenengan, saya yakin insya Allah majelis yadat ini, jamaahnya ini, sholat 5 waktu insya Allah jalan. Ya, insya Allah kalau ketaatan banyak yang bisa. Tapi kadang kita ini sulit untuk menghindar daripada maksiat, walaupun kecil ataupun besar. Kadang sulit, karena memang itu ya lebih sulit daripada menjalani ketaatan. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamkuha. Rasulullah habis mengatakan bertakwalah dimanapun Anda berada, dikasih resep sama Rasulullah, dikasih caranya, dikasih tipsnya sama Rasulullah. Gimana caranya? Kalau misalkan kita ini terpleset dalam melakukan kesalahan, langsung dihapus dosanya. Gimana caranya? Atbi sayyi'atal hasanah. Setelah kita melakukan kesalahan, dibarengi dengan melakukan kebaikan. Jadi panjenengan habis melakukan kesalahan, ya Allah, menyesal saya ya Allah, kok bisa saya maksiat ini ya Allah. Langsung disambut dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, disambung dengan istighfar. Disambung dengan amal-amal soleh yang lainnya. Sholat 5 waktu, langsung sholat. Atau sodakoh. Jadi termasuk sodakoh itu bisa mengampuni dosanya panjenengan. Niat, ya Allah saya sedekah ya Allah, niat untuk mengampuni dosa saya yang saya lakukan barusan ya Allah. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus daripada kesalahan yang baru kita lakukan. Ya, yang paling utama adalah istighfar, taubat. Makanya kalau panjenengan ini setiap lakukan kesalahan taubat. Bahkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, pernah mengatakan, la ta'jiz ani taubah. Jangan sampai kita ini lemah dalam bertaubat. Kalaupun kita sampai sehari 100 kali melakukan kemaksiatan, walaupun 100 kali, ribuan kali kita melakukan kesalahan dalam satu hari, setiap melakukan kesalahan disambung sama taubat. Minimal istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi yang penting kita jangan meremehkan dosa. Jangan sampai meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kesalahan, terpleset dalam melakukan kesalahan, langsung sambung dengan istighfar. Langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah langsung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Ini luar biasa. Hadis ini lengkap ini, luar biasa ini. Ini kalau misalkan untuk hidup saja kita berbekal dengan hadis ini sudah cukup sudah. Rasulullah nyuruh kita bertakwa, ya. Kemudian ketika melakukan kesalahan bagaimana cara menghapusnya, kemudian bagaimana cara kita untuk berkomunikasi sama orang. Gimana caranya panjenengan bersosialisasi dengan orang. Caranya gimana? Khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Rasulullah itu kurang apa jadi contoh? Contoh Nabi Muhammad itu luar biasa, telah menunjukkan akhlaknya luar biasa. Sehingga panjenengan lihat di sirah-sirah, di sejarah-sejarah Nabi bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Siratul Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlak Rasulullah Al-Quran? Rasulullah menjalankan apapun yang dalam isi Al-Quran. Ya, apapun yang menjadi perintah Allah dilakukan sama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Jangankan sama orang yang baik. Kadang kita ini Pak, akhlaknya hanya sama orang yang baik sama kita. Ini tidak usah ditanya sudah. Orang yang sering ngasih hadiah, orang yang baik sama kita, tidak usah disuruh kita berakhlak baik sama dia, itu pasti. Ya mosok kita sudah dikasih hadiah, kita kasih perlaku yang baik, moro-moro ditempelin, tidak mungkin. Pasti panjenengan akhlaknya akan baik kepada orang itu. Yang sulit adalah, dan ini menjadi akhlak Rasulullah, ketika siapapun yang membenci kita, yang mencaci kita, yang menghujat kita, bahkan yang memfitnah kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Loh Beb, enggak adil Beb, enggak mau saya Beb, saya sudah difitnah, saya sudah dicaci, ya tak balas sampai aku. Tak balas sama saya, enggak peduli. Cenai, sudah mencaci-caci saya, sudah menginjak-injak saya, malah saya enggak balas mencaci. Ini berarti orang yang belum belajar agama ini berarti. Kalau dia belajar bagaimana sejarah Nabi, pasti dia tidak akan melakukan itu. Rasulullah itu disebutkan dalam Maulid Tiba, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah SAW itu kalau diganggu sama orang, siapapun diganggu, ya'fu wa la yu'aqib, pasti dimaafkan dan tidak pernah membalas. Tidak pernah membalas. Ini tak kampung saya enggak aku enggak, itu lawat dewe. Tak kampung orang ajar kan. Tidak, ya'fu wa la yu'aqib, dimaafkan. Enggak pakai mikir, lawat dewe sih. Ya, enggak sebenarnya sih, ya. Enggak hati ikhlas. Ya. Kalau Rasulullah, iya saya maafkan. Wala yu'aqib, dan enggak membalas. Ya, padahal kalaupun Rasulullah enggak membalas, itu pasukannya Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu, jangankan untuk sekedar nempeling, dipenggal kepalanya beres sudah. Apalagi kalau sudah kena Sayyidina Umar bin Khattab, wah, enggak pernah ampun sudah. Pedangnya itu selalu siap sudah. Penggal kepalanya sampai sana sudah. Selesai. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa in usima yasmut wa la yujawib. Rasulullah kalau ditentang sama orang, diam dan tidak menjawab. Ini sudah. Ini akhlak Rasulullah. Ya, jadi panjenengan kalau dilawan sama orang, diam sudah. Masa gitu, Beb? Enggak puas saya, Beb. Lah panjenengan ini mau ngikuti siapa? Kalau panjenengan ngaku pecinta Nabi, mau ngikuti Nabi ya kayak gini caranya. Diam, tidak jawab, tenang, memaafkan, tidak membalas. Bahkan saya ingat salah satu kalam ulama, fi'lun mujarrabun liman asa'a ilaina al-ihsan ilaihim. Satu jurus paling ampuh. Panjenengan biasanya ngelihat kartun-kartun kok ana jurus-juruse ini. Ya, apa kungfu-kungfu kok ana juruse. Ada jurus ampuh bagi kita semuanya. Ini bekal. Ini jurus bagi kita. Siapapun yang berbuat buruk kepada kita, jurus yang paling ampuh untuk mematikan orang tersebut, ya, untuk melawan orang tersebut adalah berbuat baik kepada dia. Wes, ini paling ampuh sudah. Loh, kok bisa, Beb? Bukannya kita harus berbalas dengan yang berkali-kali lipat. Dia nempelin sekali, kalau bisa ditempelin 10 kali. Biar aku, Beb, biar berhenti, Beb. Gak gitu caranya. Coba bayangkan, moro-moro panjenengan berbuat buruk sama orang. Kalau bayangan kita kan orang itu akan balas kita. Ya kan, umumnya kan gitu. Tapi tiba-tiba orang yang kita berbuat buruk kepada dia, moro-moro Pak, kayak duit 1 juta Pak. Apa ndak nyes nang hati? Waduh, kok dikaplok. Teman,
Iki wis tak dolimi, wis tak kampleng, wis tak ganggu, ini 1 juta. Iku ngemplak ya Pak. Itu ngeplak dalam diam itu namanya itu. 1 juta Pak. Yo isin awak dhewe Pak. Malu kan? Justru itu yang membuat kita berhenti. Ya Allah. Kok ngene rek? Kok dadi sungkan aku iki? Ya, itu salah satunya. Wis, enggak usah 1 juta. Setidaknya kita berbuat senyum, kita berbuat baik, tidak membalas, itu justru adalah jurus ampuh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi bekal insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, tentunya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengarkan ceramah yang kita nanti dari Al Habib Qusay bin Abdullah As-Saggaf. Kepada beliau kami persilahkan. Allah